Marilah kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik,
dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita dengarkan pujian dari Kur Ama 1. Sai puji debata, nasai tokong basa galana, sangapi namar muliai. Sai puji debata, asa di pamona, sude partigori di pamona, diha bangsa marolo-polo, marsurak-surak marende, mamuji-muji Tuhan tatokto. Sapuji Tuhan ta nasai tokto basa. Sai puji debata, nasai tokong basa galana, sangapi namar muliai. Sai puji debata, asa di pamona, sude partigori di pamona, diha bangsa marolo-polo, marsurak-surak marende, mamuji-muji Tuhan tatokto. Tapuji Tuhan ta nasai tokto basa. Akasi partigori, akana porseai, do akana badiai, sonak sude dia roman itu hatai. Atong ihuton matuhan, kal Jesus ido parung naso. Lomu bau bayi, mardame majala sona, dung sakita tuha bangsai, dung soado arsa kisi, orang nama rolo-rolo kisi di jolo, ni Tuhan Jehovah debatatai. Akasi partigori, akana porseai, do akana badiai,
sonang sude diadopan itu hatai. Atong ihuton ma Tuhan, ka Yesus ido paruhung nasoong lomu waubai. Maradame majara sonang, dung sa hati ka Tuhan bangsai, dung soado arsa bisi, horat na marolo-polo isi di jolo, ni Tuhan Jehovah hebat tari. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 304 ayat 3. Kita mendengar hukum Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 12 yang berbunyi demikian. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Demikianlah hukum Tuhan. Untuk itu, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 sampai ayat 2. Terluka oleh
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan Kor Ina Maranatha. Kasih marohani Tuhan, Dia kasih polusoni.
Kembali kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 385 ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai ayat 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi berkata antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan kor dari Ina Kamis. Mengatakan di foto dari doni Tuhan jauh pada batang moro nasonang jalan
Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 205 ayat 2 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan KUR AMA 2, New Exaudi. Undang-undang asih rohani Tuhan, Tuhan setan dihormat totong hadanai, dan rokimat totong parngoluongi saleringo dimolumi. So disugoi monopol seyahu di Jesus nang Romano buso sairado di matotong sude hatanai nanggang Anani
Asa bingit mana akan masa di ngolu saleleng ngolumi sai sonang do sonang do sonang do sonang do nanggang sayo molo nang sonang do molo ganggu dan dapat merasa nangan hitam di musik alani martami yang hotoko mangihani tutu asa dengit mana akan masa di ngolu saleleng ngolumi sai sonang do sonang do sonang do sonang do sonang do. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 248 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Kristus, serta seluruh pemirsa Nusantara Televisi yang ikut mendengarkan dan menyaksikan ibadah pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, Minggu yang ke-12 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang menyapa kita bersama-sama pada Minggu hari ini dari kitab Amsal pasal 9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6
Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikian pembacaan firman Tuhan yang telah saya bacakan untuk kita pada saat ini, di mana kita bersama-sama beribadah di gereja ini di HKBP 02 beserta dengan seluruh jemaat Tuhan dan pemirsa Nusantara Televisi yang ikut menyaksikan tayangan ini. Dimanapun saudara berada, Bapak dan Ibu, kiranya melalui ibadah ini dan sapaan firman Tuhan akan tetap menyertai kita. Walaupun begitu banyak pekerjaan, begitu banyak rutinitas, begitu banyak segala kegiatan yang kita lakukan sehingga kita tidak boleh ataupun tidak sempat beribadah. Tetapi karena dengan pertolongan Tuhan, maka kita dapat mendengarkan berita kesukaan melalui kitab Amsal yang secara khusus menyuarakan kepada kita tentang hidup yang berhikmat. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang dikasihi Kristus, tentu sebagai umat ciptaan Tuhan, mulai dari anak-anak apabila dia sudah sekolah, sampai dengan sudah menjadi orang tua, maka salah satu yang tidak bisa ditinggalkan, bagaimana umat Tuhan itu memiliki yang namanya dengan hikmat. Dalam bahasa Batak disebut dengan habisuhon, wisdom dalam bahasa yang lain disebut. Terkadang kita harus sulit membedakan antara hikmat dengan yang namanya dengan kepandaian. Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini, melalui Amsal dari Raja Salomo, menegaskan ulang kepada kita tentang apa yang disebut dengan hikmat dan apa yang disebut dengan kepandaian, atau yang disebut dengan bahasa yang umum, kecerdasan atau intelektual. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, termasuk salah satu buah daripada intelektual manusia, baik itu sebagai orang tua atau sebagai orang yang masih muda, sudah mengenal begitu banyaknya kemajuan-kemajuan, begitu banyaknya terobosan-terobosan yang kita lihat setiap saat, setiap hari. Dunia begitu banyak dengan perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. Dan itu sangat jauh berbeda dengan kehidupan kita 20 tahun yang lewat atau bahkan lebih dari 20 tahun yang lewat. Termasuk ibadah yang kita ikuti hari ini
sebagai hasil daripada begitu luar biasanya daya kemampuan berpikir manusia menjelajah, mengetahui apa yang perlu untuk ditampilkan, apa yang perlu untuk disajikan sebagai buah daripada kemajuan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Dan itu juga kita syukuri, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, jikalau kita telah mengenal kemajuan itu, tentu dampaknya telah kita rasakan sedikit pun, atau dampaknya sudah semakin kita rasakan dalam kehidupan kita. Tetapi yang lebih khusus daripada Amsal pasal 9 ini yang dicetuskan oleh Salomo sebagai orang yang memiliki hikmat, dan dia bukan cuma hanya memiliki kepandaian, tetapi dia memiliki hikmat. Bahkan dalam kitab Perjanjian Lama pernah diungkapkan bahwa tidak ada orang yang sama yang memiliki kemampuan hikmat seperti Salomo dalam kehidupannya. Dan itu jelas dinyatakan oleh firman Allah kalau kita baca secara sungguh-sungguh yang ada di dalam Alkitab kita. Salomo sebagai orang yang memiliki ilmu, tetapi juga sekaligus dia memiliki hikmat, abisuhon. Dan harus kita lihat, Bapak dan Saudara sekalian, hikmat itu adalah perpaduan antara kemampuan berpikir secara rasional dan juga ikut di dalamnya dengan bagaimana suara hatinya, bagaimana dengan nuraninya ikut, bukan cuma hanya mengandalkan yang namanya dengan logikanya. Kalau bisa saya sebut dalam bahasa Batak, dakkolan nama lo, baik, bisuku. Dan tidak semua orang memiliki hikmat ini. Itu makanya kita harus senantiasa belajar, tekun dan terus menerus bagaimana hikmat itu yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Sehingga itulah yang dikatakan oleh Salomo dalam pasal 9 ayat yang pertama, bahwa orang yang berhikmat itu sepertinya seorang yang mendirikan rumahnya, yang mendirikan bangunannya, dan bangunannya itu tidak hanya asal jadi dan tidak hanya asal selesai, tetapi dia rancang, dia buat dengan baik sehingga bangunan itu menjadi kokoh. Bukan cuma hanya indah, tetapi bangunan itu menjadi hebat dan kuat. Itu makanya saudara-saudara Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena pertambahan ilmu pengetahuan, kemampuan dalam hal pekerjaan tukang, kita lihat bahwa tidak cuma hanya lagi mengandalkan ilmu yang telah diperolehnya selama ini, tapi lihatlah, kalau ada seorang tukang bangunan yang mendirikan sebuah bangunan yang hebat, maka otomatis dia akan dicari, walaupun harganya mahal, walaupun upahnya mahal, tetapi karena melihat dengan mutu pekerjaannya itu, maka biaya yang mahal itu tidak akan dia pusingkan, karena dia mau bangunannya itu yang dia dirikan itu memiliki kekuatan yang hebat, dan bahkan dia dapat memakainya dalam tempo yang lama, dalam waktu yang sangat lama. Seperti itulah orang yang berhikmat, bukan seperti yang biasa telah kita dengar. Ya sudah, seperti itu aja lah, sudah bisa lah itu. Seperti itu sudah lumayanlah itu. Bukan itu lagi. Seperti itulah orang yang berhikmat, senantiasa selalu melihat hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih utama. Karena itulah yang membedakan dia dari orang-orang yang tidak berhikmat, bahkan dari orang-orang yang tidak memiliki kepandaian sama sekali, atau yang disebut dengan orang-orang yang tidak berakal budi. Itu yang pertama dikatakan oleh Amsal
menyapa kita umat Tuhan sebagai orang-orang yang berhikmat, sebagai orang-orang yang berakal budi, tetapi bukan cuma hanya memiliki yang namanya dengan kepandaian. Itu makanya saya mengingatkan kita kembali melalui ibadah ini, melalui firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini. Kita menyekolahkan anak-anak kita. Kalau dibandingkan dengan pendidikan kita pada tahun-tahun ataupun puluhan tahun yang lewat, apalah itu dibandingkan dengan kehebatan daripada anak-anak kita yang telah kita berangkatkan mulai dari tingkat pendidikan dasar, kemudian dia ke SMP, masuk dia ke SMA atau SMK sederajat, lalu kemudian dia masuk perguruan tinggi. Apalagi perguruan tinggi itu perguruan tinggi yang hebat. Itu makanya kalau orang Batak dalam falsafah hidupnya yang mengatakan anak kokido hamoraun diau. Anakku itulah kekayaan, harta, mutiara yang berharga. Oleh karena apa? Itu makanya Nahum Situmorang dalam kerangka berpikirnya membanggakan orang Batak, membanggakan jemaat HKBP, membanggakan orang Kristen secara khusus terkait dengan hikmat, karena anak-anaknya itulah yang akan mengangkat derajat daripada keluarga itu. Dan itu tetap akan menjadi abadi. Dan itu tidak akan pernah lekang oleh kemajuan zaman, falsafah yang disebut tadi. Anak kokido hamorau diau. Banggalah Bapak dan Ibu saudara-saudara, orang tua kami, pemirsa Nusantara Televisi yang ikut mendengarkan sapaan firman Tuhan pada hari ini. Jikalau dirimu diperkenankan Tuhan memberangkatkan anak-anakmu, sekaligus dia mampu meraih cita-citanya. Dan di samping itu dia juga sanggup melakukan dengan pekerjaan apabila dia telah selesai daripada pendidikan. Jadi dengan singkat kita simpulkan bahwa tidak ada orang yang berhikmat tanpa pernah mau belajar. Tidak akan ada pernah orang pandai tanpa pernah orang itu mau belajar secara terus menerus. Dan itu harus kita yakini. Kita tidak pernah berhenti belajar. Ada perkataan ataupun kalimat yang diucapkan oleh orang lain, saya tidak tahu siapa orangnya, dalam bahasa yang lain disebut dengan long life education. Kalau terjemahkan, pendidikan itu adalah seumur hidup dan tidak pernah dibatasi. Walaupun dalam hal praktiknya sering kita melihat di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita pada saat ini, acap kali hikmat itu telah hilang atau tidak ada kita miliki dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara-saudara, yang mau disapa oleh firman Tuhan. Orang-orang yang berhikmat. Mestinya orang-orang yang hidup, yang ikut beribadah, yang senantiasa memuji Tuhan dalam hidupnya, itu adalah orang-orang yang berhikmat. Dimanapun dia melakukan pekerjaannya, tetapi karena dia mengingat dengan persekutuan dengan Tuhannya, itu karena dia memiliki hikmat, bahwa dengan hikmat itu maka dia bisa melihat, oh luar biasa, Tuhan kita itu mau memberi dan dia tidak pernah pelit, asalkan kita mau hidup menghayati kebenaran firman. Bapak dan saudara-saudara sekalian, bahkan orang yang berhikmat itu dalam ayat yang kedua dan ayat yang seterusnya, dia menyediakan apa yang perlu. Itu makanya kita tidak pernah sangkal hikmat daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan sekaligus menjadi peringatan bagi orang-orang yang tidak berakal budi, yang tidak memiliki hikmat. Pernah Salomo mengatakan demikian, terutama kepada orang-orang yang pemalas ya. Dalam bahasa Batak sigur bakulu, tidak disi marguru tu poris maho ali sigur bakulu. Para teate madalanna asa
Marbisuk kok. Sebenarnya apakah kita mungkin belajar dari semut? Tidak mungkin itu. Apalah semut, binatang yang kecil, yang tiada apa-apanya. Tetapi Amsal melalui Salomo pada hari ini, sekaligus dengan apa yang telah dikatakan sebelumnya, bahkan kritikan, bahkan peringatan kepada orang-orang yang pemalas itu, harus mampu dia belajar dari seekor semut. Supaya bagaimana tujuannya? Dia menjadi orang yang bijak. Kebijakannya di mana? Kehebatannya di mana? Dia mengumpulkan makanannya. Dan dia tidak pernah mengenal yang nama dengan musim kering. Dia tidak mengenal namanya dengan kelaparan. Tetapi dia senantiasa bekerja mencari apa yang dia butuhkan untuk menyambung generasi daripada semut itu. Tuhan menciptakan kita lebih daripada seekor semut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan, dimanapun berada, ingat ini, Tuhan menciptakan kita lebih hebat daripada seekor semut. Bahkan Tuhan pernah mengatakan melalui perkataan Yesus bahwa hidup manusia itu, bahwa kehidupannya lebih daripada berharga daripada seekor burung pipit. Dia pernah katakan demikian. Oleh karena apa? Oleh karena alasan bahwa begitu banyak orang yang khawatir akan hidupnya. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sebagai orang yang berhikmat, sebagai orang yang memiliki akal budi, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka hilanglah kekhawatiran dalam hidupmu. Hilanglah yang namanya dengan kecemasan dalam hidupmu. Yang walaupun dalam hidupmu itu sering terjadi kekhawatiran, tapi karena kau orang yang berhikmat, orang yang memiliki yang namanya dengan kemampuan akal budi yang hebat yang diberikan Tuhan seperti Salomo, maka dia akan sanggup mengatasi yang namanya dengan kekhawatirannya. Termasuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, mau di pedesaan, mau di kota, mau di pinggiran, mau dimanapun tempat dia bekerja. Tetapi sebagai orang yang berhikmat, dia akan mampu mengatasi rasa kekhawatirannya dan kecemasannya. Lalu dia menyebut, saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang kasih Kristus, mestilah orang-orang yang berhikmat itu dia pakai, dia melibatkan, dan dia mengikut sertakan. Seperti dalam ayat 3 firman hari ini, pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Mungkin kita akan bertanya, mengapa harus pelayan perempuan? Apakah lebih bagus dengan pelayan laki-laki? Mungkin seperti itu dalam benak kita. Tetapi yang mau dikatakan oleh Salomo dalam hal ini, perempuan-perempuan sebagai pelayan-pelayan, itulah yang memiliki kemampuan untuk melihat apa yang kurang, baik dalam rumah tangganya, baik dalam kehidupan setiap hari yang dia lewati. Itu seperti ini. Istri yang cakap tahu dia apa yang perlu untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau seorang suami diperintahkan Tuhan untuk mencari hal-hal yang untuk diperlukan, tetapi istri juga, perempuan juga dalam konteks ini memiliki kecakapan. Apa yang kurang, apa yang tidak ada, bahkan dia lengkapi sehingga kebutuhan itu seluruhnya terpenuhi. Bahasa Batak konate kita. Wadong noneng halak Batak nama nangi hujani tahun umurang. Molo paropuan ni hakabibi. Akan namar bisuk, akan namar roha. Di boto ido. Mengalului doh pasikopon akan huang. Itulah kehebatan perempuan. Tetapi juga sekaligus sebagai yang dapat menyemangati. Seperti itulah yang dikatakan oleh Salomo dalam Amsalnya ini. Bersama-sama melihat apa yang perlu dibutuhkan sebagai tanda daripada orang yang telah berhikmat. Dan itu dia katakan jelas dalam ayat yang telah kita dengar.
Di saudara-saudara jemaat Tuhan, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun latar belakang kita, tidak sama seperti orang yang kita lihat, tidak sama dengan status daripada orang yang kita kenal, tetapi sebagai orang-orang yang berhikmat, kita tidak ada lagi pembeda-bedaan. Karena dengan hikmat itulah kita dimampukan Tuhan untuk melihat dan melakukan apa yang seharusnya untuk kita kerjakan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pemirsa Nusantara TV yang diberkati Tuhan. Amsal dalam hal ini juga tidak cuma hanya melihat kepada dirinya sendiri. Dalam artian tidak cuma hanya melihat bahwa dia telah memiliki hikmat itu, bahkan dia mengajak orang-orang yang tidak berhikmat juga. Bahkan dia juga mengajak orang-orang yang berakal budi untuk ikut serta memilikinya. Itu makanya dikatakan dalam ayat yang keempat. Kalau bisa kita sama-sama membacanya dalam ayat yang keempat yang ada di kertas acara kita masing-masing. Kita baca bersama-sama ayat yang keempat. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah ia kemari, dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, lanjut ayat 5, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Ada sekelumit yang mau saya jelaskan dari ayat ini terkait dengan kebiasaan orang Batak. Ada. Biasanya kalau sudah menikmati makanan, maka seluruh pembicaraan akan telah sempurna. Hidup bana adong, ya patak didok, maka tai digijang nih si pangan. Di pada itu tapi itu, salahan ani hata digijang si panganon. Apa artinya itu? Dipuaskan, dia nikmati itu. Lalu dengan dinikmati itu makanan dan minuman, maka dia sanggup berbicara dengan benar. Tetapi ingat, jangan karena makanan, jangan karena minuman, maka hal-hal yang benar menjadi terabaikan. Maka hal-hal yang patut menjadi tertinggal oleh karena makanan dan minuman. Bukan seperti itu. Tetapi Amsal dalam hal ini mengajak kita, sebagaimana orang-orang yang berhikmat, dia juga perlu apa yang dibutuhkan dalam hidupnya. Dan orang-orang yang berhikmat juga sama seperti nats epistel yang telah kita dengar pada hari ini, Yohanes pasal 6. Yesus juga mengatakan, jangan cuma hanya kebutuhan-kebutuhan jasmani yang kau butuhkan, yang perlu kau cari. Tapi ingatlah, makanan yang kekal untuk selama-lamanya juga perlu untuk kau cari. Dan siapa itu? Yesus mengatakan, barang siapa yang makan dagingku dan barang siapa yang minum darahku, maka dia akan beroleh kehidupan yang kekal. Tapi jangan terjemahkan itu menjadi sebagai hal kita diajak sebagai orang-orang yang kanibal. Bukan seperti itu. Itu adalah bahasa simbol percaya kepada Yesus dengan mengakui bahwa dialah anak Allah, dialah Yesus Kristus yang memberi kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya kepada orang-orang yang percaya. Dan kita ingat, orang-orang yang memuji Tuhan adalah orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang datang kepada Tuhan adalah orang-orang yang berakal budi. Tapi dia juga tahu mengarahkan orang-orang yang tak berakal budi, orang-orang yang tak berhikmat melalui gereja itu. Dia ajak untuk ikut serta sebagai orang-orang yang telah menerima hikmat dari Tuhan. Dan itulah persekutuan kita di setiap gereja yang kita ikuti. Ibadah minggu, ibadah kebaktian sektor, ibadah yang nama dengan penelahan Alkitab. Dimanapun kita, kebaktian keluarga. Itu adalah alat kita untuk menemukan dan mencari hikmat yang daripada Tuhan. Dan akhirnya, saudara-saudara Bapak dan Ibu yang kasih Kristus, Amsal juga mengajak kita sebagaimana topik untuk minggu hari ini yang mengatakan buanglah kebodohan
maka kamu akan hidup dan ikutlah jalan pengertian. Tak seorang pun di antara kita yang hadir beribadah pada hari ini, kalaupun orang tuanya dalam keadaan ilmunya, kemampuannya terbatas, tapi dia juga berpikir anak-anaknya itu bahkan jauh melebihi kemampuan daripada orang tuanya. Itu wajar. Maka berbahagialah Bapak dan Ibu saudara-saudara, jikalau engkau mengaku, saya ini bodoh, tidak memiliki apa-apa. Tetapi Tuhan memberi yang terbaik. Anak-anakku bukan seperti aku lagi, seperti orang yang bodoh. Bahkan dia orang-orang yang berhikmat, melebihi jauh kemampuan dari apa yang kau miliki. Mestinya kita harus bangga dengan itu. Manang naisepe, siapapun itu, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, banggalah apabila anak-anakmu jauh lebih hebat daripada dirimu. Dan jangan pernah engkau menyesal. Dan jangan pernah engkau meratapi. Lalu kau katakan, mengapa engkau begitu pintar daripada aku? Jangan seperti itu. Tapi banggalah kamu, seluruh jemaat Tuhan, karena ada anak-anaknya melebihi kehebatan daripada orang tuanya. Itu yang kita ingat melalui sapaan firman Tuhan pada hari ini. Dan itulah yang menghantar kita, Bapak dan Ibu saudara-saudara, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melakukan kegiatan. Hikmat Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Di samping Tuhan memberi jalan untuk kita lalui, dengan senantiasa membenahi diri kita, membenahi pribadi kita, membenahi keluarga kita, membenahi gereja kita, dimanapun kita beribadah ataupun bersekutu dengan Tuhan. Sehingga hikmatnya itu membuang hal-hal yang tidak pantas. Sehingga hikmatnya itu mendorong kita untuk lebih memahami bahwa orang-orang yang berhikmat adalah orang-orang yang memiliki akal budi dan terutama imannya kepada Tuhan. Harus kita ingat, orang yang berhikmat sekaligus orang yang beriman. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bila mana pada minggu hari ini kami disapa oleh firman Tuhan melalui Amsal dari Salomo yang menekankan kehidupan kami sebagai umat-Mu yang percaya kepadamu, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang berakal budi, dan wujud daripada orang-orang yang berakal budi adalah orang-orang yang mampu, yang memiliki kemampuan oleh karena hidupnya berdasar kepada kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan seluruh jemaat-Mu dan seluruh pemirsa Nusantara Televisi dimanapun berada yang mendengarkan firman pada hari ini. Dalam setiap pekerjaan, dalam setiap rutinitasnya, apapun yang mereka lakukan senantiasa berdasarkan hikmat daripada Tuhan. Kami tidak cuma hanya memiliki kemampuan melalui kemampuan berpikir kami, tapi kami juga memiliki akal budi, hikmat dari Tuhan seperti Salomo, sehingga dia mampu menyebut dan mengatakan selayaknya seperti orang yang memiliki bangunan, dia tata dengan baik, dia kerjakan dengan benar. Seperti itulah kehidupan kami. Karena hikmat Tuhan itu ada bersama dengan kami. Tanpa kami mau belajar dengan firman Tuhan, maka hikmat itu akan sulit kami capai. Tapi mampukanlah kami Tuhan untuk senantiasa memiliki komitmen ke depan, untuk senantiasa belajar dengan kebenaran firman. Firman juga Tuhan mengajak kepada kami untuk melihat dan mencermati
apa yang kurang. Baik di tengah-tengah keluarga sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak. Dan itulah orang-orang yang berakal budi dan berhikmat. Dia mampu melihat apa yang menjadi hal untuk dapat memperbaiki hal-hal yang kurang tersebut di dalam kehidupan. Ya, karena itu Tuhan mampukanlah seluruh orang tua yang membimbing anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga dengan kebenaran firman Tuhan, agar mereka memiliki akal budi, memiliki hikmat, tidak cuma hanya memiliki kepandaian dan kemampuan berpikir. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada satu hari ini. Biarlah persekutuan kami di tengah-tengah gerejamu dan juga orang-orang yang mendengarkan sapaan firman Tuhan dimanapun berada. Kami yakin dan percaya setiap persekutuan kami di tengah-tengah gerejamu adalah persekutuan yang mampu menopang dan menolong kami untuk memiliki hikmat dan akal budi. Itulah Tuhan tandanya orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan dalam setiap saat perjalanan kehidupan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman pada hari ini untuk ikut yang namanya dengan jalan pengertian dan membuang kebodohan apapun itu, agar kami mengerti akan firman Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Untuk esok hari Tuhan, jemaat-Mu ini akan pergi untuk melakukan segala pekerjaan. Tolong Tuhan berkati mereka. Dan ingatkan seluruh jemaat-Mu untuk melakukan pekerjaannya seturut dengan kehendak. Agar pekerjaan juga Tuhan dapat berbuah dengan baik. Dan mereka dapat menikmatinya sekaligus yang terutama Tuhan. Maka mereka dapat mengucap syukur atas setiap hasil pekerjaan yang telah mereka lakukan. Anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga seluruh orang Kristen, seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, Tuhan juga yang menyertai mereka. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita bernyanyi sekaligus mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Nyanyian kita dari buku nyanyian HKBP nomor 803 yang pertama, serahkan akal budimu. Serahkan akal budimu dan jiwa ragamu, itulah
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Pemirsa Nusantara TV di seluruh wilayah Indonesia, di mana saja pun Anda berada, sedikit kami akan jelaskan sejarah berdirinya Gereja HKBP Aik Nauli 2 Resort Onatuka ini. Sebagai tempat ialah Desa Onatuka, Aik Nauli 4, Kecamatan Sipahutar, Tapanuli Utara. Gereja ini berdiri pada tahun 1951 dan pada tahun 1952 gereja ini diresmikan dan sekaligus dikukuhkan sebagai resort, dengan sampai sekarang ada 6 jemaat cabang atau yang dinamakan gereja pagaran, yaitu 1 gereja HKBP Aik Nauli 1, gereja HKBP Panjaitan,
Gereja HKBP Aik Nauli 3, Gereja HKBP Lumban Biru, Gereja HKBP Sidagal, dan Gereja HKBP Simanampang. Saudara-saudara, sejak gereja ini diberdirikan, sudah ada 17 orang pendeta yang telah merhobas di Resort Onatuka ini. Dan pendeta pertama ialah Amang Pendeta B. Siregar, bekerja melayani sejak tahun 1952 hingga 1958. Dan pendeta yang ke-17 adalah Amang Pendeta M. Hutahayan STH yang sekarang sedang bertugas di gereja ini. Kemudian kepada saudara-saudara pemirsa, jumlah ruas atau anggota jemaat gereja ini ada 170 KK atau kurang lebih 450 jiwa yang tersebar di 3 sektor, yaitu sektor 1, sektor Habitcaran, sektor kedua adalah sektor Tonga-Tonga, dan sektor yang ketiga adalah Hasudutan. Dan kemudian perlu kami sampaikan, Majelis Jemaat Gereja HKBP Aik Nauli 2 terdiri dari 1 orang pendeta resort, yaitu Amang Pendeta Marganda Hutahayan STH, seorang pendeta fungsional, yaitu Inang Pendeta EF Boru Panjaitan, dan kami penatua atau sintua ada 14 orang. Dan kemudian perlu kami tambahkan, pada tahun 2006 yang akan datang, sejak 2026 yang akan datang, sejak berdiri tadi gereja ini tahun 1951, kami merencanakan akan melaksanakan jubileum 75 tahun. Jadi oleh sebab itu kami memohon kepada seluruh pihak, teristimewa kepada anak-anak rantau yang berasal dari HKBP Aik Nauli 1 atau termasuk secara umum Aik Nauli, untuk mendukung program penyelenggaraan dari jubileum 75 tahun HKBP, termasuk menggali sejarah dan menuntaskan apa yang harus dilaksanakan pada jubileum tersebut. Dan kemudian perlu kami himbau kepada seluruh pemirsa, teristimewa kepada semua teman-teman atau teman-teman seiman di seluruh wilayah Indonesia, dengan terselenggaranya siaran langsung online yang diselenggarakan oleh Nusantara TV ini, mudah-mudahan dapat memotivasi semua umat Kristen di Indonesia semakin bersatu di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua, firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, mudah-mudahan bisa semakin menguatkan iman kita dan meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada kru TV Nusantara yang bekerja dan menyelenggarakan siaran ini sehingga terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan gereja-gereja lain nanti dapat giliran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.